aksi cegah stunting harus sampai di benak setiap orang tua, setiap ayah maupun setiap ibu dari balita itu harus menancap di pikirannya bahwa anak-anak itu harus cukup protein hewaninya. Untuk merangsang kemampuan bicara anak, itu yang paling optimal kalau dirangsang langsung oleh orang tua dalam bentuk komunikasi dua arah. Dibacakan cerita, diajak ngobrol, dan sebagainya. Kalau anak itu diberi YouTube dari awal, padahal dia belum bisa ngomong, dia akan mengalami proses yang namanya delayed speech, terlambat bicara. Sekarang bahkan remaja obesitas itu sudah ada yang terkena diabetes tipe 2 yang harusnya pada usia 40 tahunan. Anak-anak itu juga keranjingan gadget. Jadi sebetulnya kalau makan kemudian dia aktif, energinya dipakai. Saudara pemirsa Universitas Umi Official yang saya hormati, kita sama tahu bahwa kesehatan anak menjadi tumpuan kesehatan di sebuah negara. Di Indonesia masih tingginya angka kematian balita, bahkan kematian batita, disertai dengan tingginya penyakit-penyakit infeksi, diare, bronchopneumonia, dan juga mungkin penyakit-penyakit virus pada anak, juga TBC anak. Ini menggambarkan pada kita semua bahwa problem kesehatan anak di Indonesia masih menjadi problem yang tidak bisa disepelekan. Apalagi saudara sekalian, kita juga tahu bahwa TBC anak itu mengganggu sama dengan stunting yang juga mengganggu perkembangan kesehatan anak di Indonesia. Hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Pimpin Basara, spesialis anak konsultan, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia yang sudah berkesempatan untuk datang ke kampus Universitas Umi Bogor. Kita ucapkan terima kasih Dr. Pimpin, selamat sore untuk kedatangannya. Yeah. Hari ini kita akan membicarakan seputar kesehatan anak di Indonesia. Tidak lupa juga saya akan menanyakan pada Dr. Pimpin sebuah diskusi kecil tentang kesehatan jantung anak sesuai dengan keahlian atau subspesialisasi yang beliau geluti selama ini. Pak Dr. Pimpin yang bahagia dan terkenal dokter yang sangat dipuja-puji oleh ibu-ibu karena merawat anaknya ya. Ya. Pak Pimpin, saya sebetulnya mengundang Bapak ini dengan satu rasionalitas Pak, bahwa saya melihat stunting ini kok katanya 24% turunnya kok kecil banget. Kemudian saya juga membaca laporan terakhir TBC anak itu masih banyak. Baru saja saya ponakan dosen kami di sini meninggal karena TBC otak anak, TBC anak, TBC encephalitis tuberkulosa ya, komplikasi TBC pada anak. Kemudian juga tetangga saya juga tidak jauh dari kampus ini meninggal karena TBC tulang. Ya. Artinya TBC anak ini masih berbilang, Pak Pimpin. Ini bagaimana Bapak bisa menerangkan pada kami, pada halayak ramai tentang masih problem kesehatan anak ini kok. Padahal dokter anak banyak loh, hampir 6.000 orang di Indonesia. Monggo Pak Dokter. Iya baik. Jadi Indonesia ini masih menghadapi berbagai masalah penyakit kesehatan ya. Pada anak-anak itu kan 0 sampai 18 tahun ya. Prof. Oh, 0 sampai 18. Ya. Dan problemnya kita masih juga berkutat antara penyakit menular dan penyakit tidak menular. Oh, yeah. Kedua-duanya ini masih menjadi problem kita.
Misalnya tadi yang disebutkan TBC ya. TBC pada anak itu cukup kompleks masalahnya. Di antaranya masalah diagnosis dini TBC. Dan perlu kita tahu bahwa anak itu kalau dia terkena TBC, dia mesti tertular dari orang dewasa yang kena TBC melalui kontak yang erat. Biasanya neneknya Atau orang tuanya atau pembantunya. Iya, Ya. iya. Jadi anak itu tertular dari orang dewasa. Jadi kalau kita menemukan seorang anak yang sakit TBC, kita harus telusuri siapa kontak erat yang menularkan pada anak tersebut. Sebab kalau kita hanya fokus pada anaknya, tapi orang dewasanya tidak juga kita obati, maka orang dewasa itu akan menularkan lagi ke anak-anak yang lain. Iya, sumber penularan ya. Iya, anak ini menjadi korban. Dan kita tahu bahwa TBC itu kalau diobati dengan baik, dia bisa sembuh sempurna. Tapi kalau luput, sudah dalam kondisi kronik, dia bisa kemana-mana. Tadi yang sudah Prof sebutkan, bisa TBC tulang, dan yang parah juga TBC yang kena dengan selaput otak atau meningoencephalitis TBC. Ini anak yang tadinya bisa jalan, bisa bicara, kemudian menjadi anak yang lumpuh, hanya bisa tidur saja, tidak bisa bicara sama sekali. Jadi ini menjadi anak yang cacat, ya, seumur hidupnya seperti itu. Ini tentu saja menjadi concern kita bahwa diagnosis TBC secara dini itu harus dikuasai oleh dokter-dokter Indonesia. Ya. Kalau dokter anak biasanya dia sudah lebih paham. Mungkin dokter-dokter umum dan juga tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan primer. Dan selain menegakkan diagnosis, biasanya ada scoringnya. Ya. Juga perlu ditelusuri sumber penularan TBC anak ini siapa. Nah, ini tentu saja nggak hanya dokter anak, tetapi juga dokter yang mengobati orang-orang dewasa. Ini mesti kita kerjasama untuk penelusuran kasusnya dan pengobatan dengan tuntas. Dan problemnya juga adalah bagaimana memastikan bahwa pengobatan TBC yang minimal 6 bulan itu dilakukan dengan baik, dengan tepat sasaran. Iya. Kira-kira itu, Prof. Bagaimana mengenai stunting, Pak Dokter? Stunting ini juga, anak ini juga kelihatannya stagnan penurunan. Ya, ya, masalah stunting ya, mungkin definisinya dulu kita perjelas ya, bahwa stunting itu adalah balita yang tinggi badannya di bawah -2 standar deviasi, yang disebabkan oleh masalah nutrisi kronik atau penyakit kronik yang berulang. Ya. Salah satu yang bisa bikin stunting adalah TBC. Juga penyakit yang lain seperti penyakit jantung bawaan itu juga bikin stunting. Karena tinggi badannya itu di bawah standar -2 tadi. Nah, di luar penyakit kronik maupun penyakit bawaan, stunting itu kan masalahnya adalah malnutrisi kronik. Terutama kalau kita lihat akar masalah kenapa anak menjadi stunting, kita mesti tahu bahwa pada tubuh setiap manusia, ya terutama anak-anak yang sedang bertumbuh, itu ada satu saklar pertumbuhan, namanya kelompok protein yang kita sebut mTOR-C, mTOR-C, ya tulisannya. mTOR-C ini ada saklar pertumbuhan seperti saklar lampu. Kalau kita nyalakan, klik, anak itu tumbuh. Apa saja yang tumbuh? Otaknya tambah besar volumenya, tulang dan daging dan ototnya tambah tinggi, tambah panjang, sistem imunnya berkembang baik, dan yang lain-lain dia tumbuh besar, tumbuh tinggi, dan cerdas. Nah, mTOR-C ini syarat dia diklik switch on itu adalah kadar asam amino esensial dalam darahnya harus tinggi, harus cukup. Dan kadar asam amino esensial ini, yang ada 9 jenis asam amino, itu hanya ada dalam
protein hewani. Jadi, kalau kita mau menurunkan angka stunting, sebetulnya harus dimulai dari aksi cegah stunting. Aksi cegah stunting harus sampai di benak setiap orang tua, setiap ayah maupun setiap ibu dari balita, itu harus menancap di pikirannya bahwa anak-anak itu harus cukup protein hewaninya. Seberapa cukup? Contoh, anak umur 1 tahun, berat 9 kilo, itu kebutuhan protein kira-kira 2 gram per kilogram berat badan. Jadi butuh 18 gram protein. Per hari? Per hari. Kalau dia dicukupi dari telur saja, telur ayam, 1 butir telur ayam itu 6 gram protein. Artinya kalau proteinnya hanya dari telur dia butuh 3. Jadi edukasi yang mudah, misalkan gerakan 3 telur sehari buat bayi dan anak, buat balita, ya, umur setahun. Kalau 2 tahun mungkin dia naik jadi 4 telur, tetapi taruhlah 3 telur sehari. Ini informasi sederhana yang harus sampai ke benak para orang tua, supaya tidak memberi makan balitanya asal kenyang. Nah, satu lagi, Prof. Sebagian tenaga kesehatan atau juga sebagian ahli gizi menganggap lambung anak itu seperti lambung orang dewasa. Jadi ketika seruan yang diberikan adalah beri PMT lokal, iya kan, pernah dengar ya? Pemberian makanan tambahan lokal. Ini sering misleading. Yang diberikan bubur kacang hijau, atau roti, atau biskuit, atau daun kelor, misalnya. Ini semuanya itu asam aminonya tidak lengkap seperti protein hewani. Atau bahkan tahu tempe pun tidak cukup untuk menyalakan saklar pertumbuhan tadi, karena hanya hewani yang cukup memiliki kelengkapan. Jadi bisa switch on tadi. Artinya dari penjelasan Ketua Umum IDAI ini, saya melihat ada miss dalam informasi, dalam komunikasi, Pak. Seolah-olah stunting ini hanya persoalan makanan saja. Sebetulnya tidak sesederhana itu. Makanannya iya, tapi kualitas makanannya juga dipersoalkan. Tadi saya mendengar bahwa protein hewani, termasuk ikan di dalamnya, Pak, ya? Iya, protein hewani lokal. Hewani lokal, ya. Jadi telur, ikan, mungkin ayam, itu yang murah, ayam, ya? Yang murah. Kita bicara yang murah, Pak. Kalau di daerah tertentu itu ada yang misalkan kayak akan kepiting misalkan, atau ada juga semacam ulat, ya, di Papua itu. Ulat yang nilai gizinya sangat tinggi. Atau seperti bekicot misalkan. Ulat sagu, ya, sagu. Bekicot, pokoknya yang sesuatu yang hewani sifatnya, itu bisa untuk mencegah stunting. Jadi edukasi ke masyarakat bukan PMT lokal, tapi protein hewani lokal. Saya kira ini ada kekeliruan dalam informasi yang kemudian melahirkan kekeliruan dalam kebijakan, Pak. Kebijakan pemerintahan, Pak, pemerintah pusat itu juga. Kawan-kawan di Depkes juga perlu Bapak ada komunikasi nggak? Ini saya sudah sampaikan sebenarnya bahkan ke Pak Menteri Kesehatan, ya. Saya sudah katakan bahwa kunci edukasi stunting adalah protein hewani lokal, bukan PMT lokal. Iya, ini belum turun nih, Pak, informasi ini. Ya, mudah-mudahan nih Bapak kita sebarluaskan podcast ini supaya masyarakat memperoleh informasi yang valid tentang stunting ini. Mumpung ini keluar dari mulutnya seorang orang yang paling bertanggung jawab soal kesehatan anak. Itu aksi cegah stunting sebelum bayi itu menjadi stunting. Tapi apabila bayi itu sudah menjadi stunting, itu wajib dirujuk ke dokter anak untuk nanti diberikan terapi pakan medis khusus namanya, PKMK, supaya stuntingnya ini sudah masuk wilayah terapi ini, Pak. Sudah diobati ini karena dia sudah stunting, Pak, ya. Kalau yang sebelum stunting, peran kita dalam edukasi masyarakat. Ini saya lihat ada keluar dalam strategi, Pak. Mungkin strategi
nasional, mungkin strategi regional, strategi daerah dan sebagainya. Ini memang kita siap sebetulnya untuk. Sebagai contoh ya, di daerah Pandeglang itu ada penelitian. Kenapa anak-anak di situ banyak stunting? Karena diberi makan, padahal ekonominya nggak yang miskin amat, tapi masalah pengetahuan. Jadi anak itu diberi makan nasi 1 piring mentung, mungkin lebih, diberi lauknya perkedel kentang, kemudian mie instan, kemudian kental manis susunya, dan kuahnya kuah bakso, kuahnya aja. Jadi anak itu nggak ada protein hewaninya sama sekali. Ini kita tanggung jawab kita semua. Iya, betul. Ini kita bertanggung jawab. Kalau terjadi hal seperti itu kita bertanggung jawab. Pak, izin. Saya juga membaca, mengetahui, dan memperoleh informasi bahwa saat ini juga Pak terjadi kembali peningkatan angka penyakit-penyakit infeksi yang tadinya bisa diatasi dengan imunisasi, saat ini malah sudah tidak sepenuhnya berhasil. Gimana Bapak melihat ini, Pak? Ya, jadi pasca pandemi itu terjadi penurunan yang signifikan dari cakupan imunisasi. Dan tampaknya pasca pandemi terjadi penurunan signifikan cakupan imunisasi, imunisasi dasar maksud Bapak ini? Imunisasi dasar, kemudian imunisasi ulang termasuk, imunisasi anak sekolah juga termasuk. Dan sampai saat ini belum recovery sepenuhnya. Oleh karena itu, kita bisa melihat munculnya kembali yang disebut dengan re-emerging disease. Re-emerging disease itu artinya dulu penyakit ini pernah kita kendalikan, lalu muncul kembali. Artinya, kalau suatu penyakit menular yang ganas dan berbahaya, yang bisa bikin cacat, sebutlah polio misalnya. Itu biasanya karena cakupan imunisasinya turun di bawah yang seharusnya. Jadi, anak-anak itu bisa terjangkit penyakit-penyakit yang berbahaya ini, contoh misalkan difteri ya. Penurunan cakupan imunisasi tidak harus 0, turun di bawah 60% saja cakupan imunisasi. Iya, paham. Itu KLB-nya bisa timbul kembali. Ya. Jadi artinya, apapun laporan yang di atas kertas, katanya cakupan imunisasi sudah 100%, tapi timbul di situ morbilli, muncul difteri, artinya cakupannya jelek. Iya. Karena tidak mungkin itu muncul ketika cakupannya bagus. Kira-kira begitu, Prof. Luar biasa. Jadi ini berarti evaluasi, monitoring dan evaluasi terhadap program nasional ini memang perlu kita lakukan. Makanya ini tugas kita bersama, Pak. Yeah. Saya mantan dokter puskesmas, Pak. Yeah. Tahun 80. Mungkin Bapak sudah lahir, sudah ya? Sudah. Iya. Tahun 80 saya sudah dokter puskesmas, kepala puskesmas. Pada saat itu, Pak, kami itu mengendalikan penyakit-penyakit ini pada saat itu, Pak. Itu teliti banget, Pak. Kalau ada satu orang morbilli kita temukan, tiap hari kita datangi rumahnya untuk. Tapi oke, saya mau tanya yang lain. Ada hal, Pak, yang bagi saya menarik. Adalah saat ini banyak anak-anak yang dikeluhkan oleh ibu-ibunya tidak mau makan, atau nafsu makan tidak ada, atau kalau toh makan dia sangat sedikit. Ini bagaimana, fenomena apa ini, Pak? Ya, ini diantaranya adalah kekeliruan dalam parenting, dalam pendidikan makan pada anak. Jadi di masyarakat modern, anak itu kehilangan rasa lapar. Kehilangan rasa lapar, Pak. Itulah yang menyebabkan dia jadi GTM, gerakan tutup mulut. Karena apa? Karena orang tuanya itu terobsesi, anak saya beratnya harus naik, sehingga begitu anak itu tidak mau makan makanan pokok, dia dikasih makanan cemilan-cemilan yang gizinya kurang. Kita tahu tadi, untuk mencegah stunting, untuk supaya
gizi anak itu baik, asupan protein hewaninya harus tinggi. Nah, pada anak-anak yang susah makan ini, ketika tidak mau makan karena memang belum lapar, dikasihlah makanan-makanan lain seperti buah, seperti pisang. Jadi artinya makanan-makanan yang untuk tumbuh kembangnya bukan itu prioritas pada anak. Satu. Jadi obsesi orang tua ingin anaknya berat badannya naik dengan baik, tapi justru keliru karena anaknya selalu dipaksa makan. Perlawanan anak itu biasanya diwujudkan dalam makanya diemut sama dia. Ya, diemut. Ya, nggak mau ditelan. Oh, itu sebetulnya perlawanan awal anak ya. Anak itu kan nggak bisa melawan. Dia udah tahu kalau makanannya cepat ditelan, nanti dipaksa lagi makan. Dan kalau dia masih ada sisa di mulutnya, ibunya nggak nyuapin lagi. Jadi sebetulnya yang perlu kita pahamkan pada ibu-ibu itu, satu, mengenali tanda lapar pada anak. Kalau anak belum lapar, nggak usah dikasih apa-apa. Main-main aja dulu. Supaya anak itu capek. Kalau anak itu aktivitas fisiknya banyak, dia akan lapar. Hal yang lain, anak-anak kita sekarang juga terlalu banyak mager, diem. Main gadget, main apa. Jadi nggak banyak gerak fisik. Jadi laparnya juga susah. Jadi ini satu paket. Gaya hidup sehat pada anak itu seharusnya pola gerak yang cukup. Anak itu biarkan main sepedaan, main mengkibar, gelantungan, segala macam, silakan, aktif. Kemudian anak yang aktif biasanya akan lapar, sehingga makannya juga banyak. Ketika anak lapar, beri protein hewani yang cukup. Ketiga, tidurnya pun nanti akan nyenyak. Anak yang capek, yang aktivitasnya baik, tidurnya akan nyenyak. Beda dengan anak yang hanya diem aja seharian main game online. Misalkan gitu. Iya. Bapak tidak menganjurkan anak game-game online itu atau main-main lihat-lihat YouTube itu anak Bapak tidak anjurkan? Nah, ini fenomena juga, Prof. Anak-anak sekarang itu karena ibunya ingin anaknya anteng, diberikanlah dia gadget di usia yang dini. Bahkan sebelum anak itu bisa bicara, dia sudah keranjingan dan sudah pinter dia scrolling sendiri. Scrolling sendiri. Itu ada akibatnya, akibatnya gini. Untuk merangsang kemampuan bicara anak, itu yang paling optimal kalau dirangsang langsung oleh orang tua dalam bentuk komunikasi dua arah. Dibacakan cerita, diajak ngobrol, dan sebagainya. Kalau anak itu diberi YouTube dari awal, padahal dia belum bisa ngomong, dia akan mengalami proses yang namanya delayed speech, terlambat bicara. Oh, begitu, gangguan bicara. Dan itu banyak sekarang. Terapinya sederhana. Bu, stop gadget 2 bulan ya. Barulah kemudian mulai dia akan ngoceh. Mulai banyak. Diajak ngomong, stop gadget. Gadget di sini tidak hanya HP atau iPad, juga televisi. Jadi hati-hati buat eyang-eyangnya yang sering nonton sinetron, cucunya diajak ini supaya anteng, padahal cucunya belum bisa bicara, umurnya di bawah 2 tahun. Bisa mengganggu ya? Ya, dia bisa mengganggu. Itu banyak sekarang fenomena seperti itu karena... Iya, saya tahu Pak Dokter, saya ingin memanfaatkan kesempatan bertemu Ketua Umum IDAI ini untuk nanyakan, ada satu juga mengganggu saya Pak. Saat ini seperti diketahui, penyakit-penyakit yang sebelumnya sebagai dokter Pak, saya tahu bahwa sebelumnya saya tidak banyak menemukan. Misalnya hipertensi anak. Misalnya penyakit-penyakit sindrom metabolik pada anak Pak. Yang sebelumnya kita tidak kenal, diabetes tipe 2 misalnya. Pada anak. Sekarang kok mulai ada Pak ya? Mulai banyak anak gemuk, obesiti pada anak. Itu bagaimana Bapak bisa menerangkan ini semua Bapak? Ya, kita di Indonesia Prof, sedihnya adalah kita menghadapi double burden malnutrisi. Di satu sisi anak dengan gizi buruk dan juga stunting masih tinggi. Banyak. Di satu sisi anak dengan obesitas juga meningkat. Oh, meningkat ya? Meningkat. Obesitas itu meningkat di seluruh dunia bahkan.
Nah ini kembali ke gaya hidup sebetulnya. Iya. Gaya hidup pertama adalah pola makan. Anak-anak kita sekarang hidupnya semakin sulit untuk mempertahankan kesehatan karena sekitar lingkungan kita, kalau kita pergi ke minimarket misalkan, kita masuk aja, itu aneka minuman manis ya tersedia di rak minumannya. Iya. Dulu zaman kita kecil ya, Prof. Tidak ada. Kan minuman soft drink itu cuma 2 atau 3 macam ya? Iya. Sekarang coba lihat Prof ke minimarket, itu Begitu ada banyak. lebih dari 100 macam. Dan isi pemanisnya itu yang disebut dengan high fructose corn syrup. Sirup jagung tinggi fruktosa. Ini minuman ini sangat merusak kesehatan. Ya kalau anak-anak itu selalu minuman manis, ya, ini awal mulanya akan terjadi obesitas. Obesitas, kemudian lama-lama dia akan mengalami insulin resisten dan juga kemudian diabetes, hipertensi, itu satu paket. Sehingga tidak heran bahwa hipertensi mulai menyerang pada remaja. Obesitas tadi sudah banyak. Diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu biasanya mengenai orang di dekade 40, dekade 4 ya, umur 40 tahun ke atas. Sekarang bahkan remaja obesitas itu sudah ada yang terkena diabetes tipe 2 yang harusnya pada usia 40 tahunan. Ini jadi sangat memprihatinkan. Sumber masalahnya satu, makanan. Makanan yang banyak mengandung gula atau pemanis, yang mengandung refined carb, ya, karbohidrat cepat serap, aneka snack yang ketika dimakan langsung jadi gula, ya, ultra processed food, itu sumber masalah kesehatan. Satu. Yang kedua, anak-anak itu juga keranjingan gadget. Jadi sebetulnya kalau makan kemudian dia aktif, energinya dipakai. Ini sudah makannya banyak, cemilannya banyak. Dia aktivitasnya tinggi, ya. Dia main game online. Energi terbakar. Iya, tidak ada yang terbakar di situ. Yang ketiga, tidurnya juga kurang karena anak-anak itu kadang-kadang main game online sampai lewat tengah malam. Padahal tidur itu adalah semua ada hubungan itu. Nyambung semua, Bro. Nyambung. Tidur. Kemudian yang keempat, anak-anak perkotaan juga mengidap stres. Stres karena persaingan di sekolah, stres tuntutan orang tuanya, dia les sana les sini, banyak banget lesnya dan sebagainya. Jadi stres yang berkepanjangan ini juga melengkapi dari gaya hidup yang tidak sehat lagi. Jadi dia stres mungkin makan atau minum manis dan seterusnya. Seperti itu muter aja di situ sehingga jadilah anak-anak yang dengan sindrom metabolik di usia yang lebih dini. Oh, demikian. Pak Dokter, saya ingin memanfaatkan kesempatan sore ini untuk menanyakan sesuatu yang saya anggap sangat penting, tapi relevan dengan ilmu Pak Dokter. Saat ini saya lihat, saya dengar, saya baca bahwa banyak penyakit jantung bawaan, congenital heart disease. Bagaimana ini bisa diterangkan, Pak? Iya, jadi penyakit jantung bawaan itu jadi gini, bukan hanya orang dewasa yang bisa sakit jantung, tapi ada beda antara orang dewasa dengan bayi ya, bayi dan anak. Bayi dan anak itu sebagian besarnya penyakit yang mengenai mereka adalah penyakit jantung bawaan. Kejadiannya cukup sering, jadi kira-kira 1 dari 100 bayi lahir hidup. Jadi kalau di Indonesia ini ada kira-kira 4,5 sampai 5 juta bayi yang lahir ya, per tahun, itu akan ada 50.000 bayi lahir dengan penyakit jantung bawaan di seluruh Indonesia. 1/4 dari 50.000 itu, sekitar 12.000, ya, terkena yang disebut penyakit jantung bawaan kritis. Kritis. Artinya 12.000 anak ini harus mendapat pertolongan segera supaya nyawanya bisa diselamatkan. Ya. Dan disinilah pentingnya berbagai deteksi awal.
ya misalkan dengan pulse oximetry. Ya, mungkin di puskesmas bisa Ya. bayi lahir itu Ya. dipasang pulse oximetry. Bisa ketahuan itu ya? Bisa ketahuan kalau misalkan itu ada tabelnya, kalau di bawah 90 Ya. ya beberapa kali pengukuran itu biasanya kita wajib curiga dan harus dilakukan USG jantung Ya. untuk memastikan itu. diagnosa apa. Dan itu harus ada juga obat khusus yang disebut dengan prostaglandin untuk obat life saving. Sayangnya obat-obat ini Tidak mudah ditemukan. tidak Pak. mudah dan Mahal. kadang-kadang sulit Ya. didapatkan di Tidak Indonesia. tersedia. Ya. Pak, itu terakhir lagi Pak ini, ada fenomena baru Pak, bahwa stroke pada orang muda itu kan semakin banyak. Itu katanya hubungannya dengan foramen ovale persisten Pak ya? Iya, salah satunya. Salah satunya. Foramen ovale persisten itu bisa bikin stroke pada usia dewasa muda dan memang sebaiknya dilakukan screening. Paling tidak screening echokardiografi atau USG jantung itu dilakukan sekali seumur hidup untuk memastikan bahwa jantung seorang anak itu normal. Iya, ya, baik. Terima kasih Dr. Primpim Basara, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia yang telah berkenan berbagi ilmu, berbagai pengalaman, berbagai cerita pada kita, dan saya lihat ini adalah sebuah edukasi kesehatan yang luar biasa baik dan memberi banyak manfaat untuk masyarakat kita. Saya sangat berharap ini Pak Prim ini akan memberi manfaat pada banyak orang. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya ke kampus Universitas UMI di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.